Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semua sehingga kajian kita ini bisa kita lanjutkan kembali setelah liburan sepekan dikarenakan adanya ujian tengah semester di pesantren Tahfidz An-Naba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hidup dan mati itu ikhtibar, ujian, ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan, menjadikan kehidupan dan kematian untuk menguji manusia, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa ba'da al-ikhtibar ikhtibar asyaddu minhu. Setelah ujian yang satu, maka kita akan menghadapi ujian lain yang lebih besar. Oleh karena itu, ujian demi ujian diadakan dalam rangka untuk membekali kita semua untuk membentuk kepribadian kita yang tahan uji, siap diuji, dan tentunya kita menginginkan hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita amalkan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang saleh, kiranya bisa kita jadikan sebagai bekal untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat beriring salam tidak lupa kita mohon kepada Allah agar selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Hari ini kita akan membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat 94 sampai dengan 96. Qul 'a'udzu birabbil falaq, 'a'udzu birabbil nas, 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 'a'udzu birabbil falaq,
بالله من الشيطان الرجيم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Katakan wahai Muhammad, apabila negeri akhirat itu khusus buat kalian di sisi Allah, tidak buat selain kalian, maka angankanlah kematian jika kalian memang benar. Dan sekali-kali mereka tidak akan pernah mengangankan kematian tersebut selama-lamanya oleh sebab perbuatan tangan-tangan mereka, oleh sebab apa yang telah mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dan kau akan mendapatkan mereka sebagai orang yang paling tamak terhadap kehidupan manusia, terhadap kehidupan, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrikin. Setiap dari mereka menginginkan agar dipanjangkan umurnya 1000 tahun, dan panjang umur tersebut tidaklah bisa menyelamatkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Syekh Abdurrahman bin Sa'ad, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menafsirkan yaitu qul, katakan, lahum ala wajhi tashih da'wahum, dalam rangka untuk mengoreksi, mengklaim, dalam rangka untuk mengoreksi klaim mereka. In kanat lakumud darul akhirah, apabila negeri akhirat itu untuk kalian, yakni al-jannah, yaitu surga. Jadi kalau kalian mengklaim surga itu hanya untuk kalian, hanya kalian saja yang masuk surga, wahai orang-orang Bani Israel, karena mereka yang mengaku demikian. Oleh karena itu, barang siapa di antara kaum muslimin yang suka mengkapling-kapling surga hanya untuk kelompoknya, tidak untuk kelompok yang lain, ini sama dan mirip seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita, Bani Israel. Kita dilarang untuk menyerupai
orang-orang Bani Israel. Khalisatan min dunin nas, khusus buat kalian, tidak buat manusia yang lain. Kama za'amtum, sebagaimana yang kalian klaim, sebagaimana yang kalian dakwakan, annahu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, bahwasanya tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang Bani Israel kan demikian, gak akan masuk surga kecuali yang mengikuti agama mereka. Wa anna an-nara lan tamassakum illa ayyaman ma'dudah, dan klaim kalian bahwasanya neraka tidak akan menyentuh kalian kecuali hanya beberapa hari saja. Fa in kuntum shadiqina fi hadhihi ad-da'wa, kalau seandainya kalian memang benar dalam klaim tersebut, fatamannawul maut, maka silahkan berangan-anganlah kalian untuk mati, atau bahasa kasarnya mati saja kalian, kan begitu, segera mati. Bukankah kalian sudah sangat merindukan untuk masuk surga, dan kalian sudah mengklaim kalian pasti masuk surga? Sudah, angankan kematian, haraplah kalau kematian itu segera menemui kalian. Wa hadha naw'u mubahalatin bainahum wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu jenis mubahalah, tantangan yang disampaikan oleh Allah lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku demikian. Jadi ini ada jenis mubahalah ya di sini. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Ayo, angankan kematian, berharaplah kalian untuk segera mati kalau memang kalian benar. Walaysa ba'da hadzal ilja'i wal mudayaqati lahum ba'da al-'inad minhum illa ahadu amrayn. Dan tidak ada setelah ajakan dan tantangan untuk hal seperti itu, setelah kekerasan hati mereka, keras kepalanya mereka, setelah pertentangan yang mereka lakukan, kecuali dua perkara. Jadi awalnya mereka keras kepala, merasa jumawa, merasa hebat sendiri, lalu disampaikan kebenaran, tidak mau terima juga, akhirnya ditantang. Ayo kalau begitu, angankan kematian. Setelah ini dilakukan, maka tidak ada opsi yang lain kecuali dua. Imma an yu'minu billahi wa rasulih. Opsi yang pertama, setelah digitukan, bisa jadi mereka akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang diharapkan, agar orang kafir itu masuk Islam. Ini yang kita harapkan. Semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah, bukan malah mengkafirkan atau berusaha gimana caranya supaya orang banyak yang keluar dari Islam. Itu tidak kita harapkan. Yang sudah masuk ke dalam Islam, maka harus kita upayakan untuk dijaga agar jangan sampai mereka keluar dari Islam.
agar jangan sampai mereka murtad tanpa mereka sadari, yaitu dengan usaha kita untuk mendakwahi mereka, memberitahu dan mengajarkan mereka. Ini opsi yang pertama. Mereka orang-orang Bani Israel itu mau beriman kepada Allah dan Rasul. Wa imma an yubahilu ala ma hum alaihi, atau wa imma an yubahalu ala ma hum alaihi bi amrin yasirin alaihim, atau mereka diajak untuk melakukan tantangan tersebut dengan sesuatu yang mudah bagi mereka. Jadi tantangan yang diadakan atau mubahalahnya itu tidak berat, perkara yang ringan, bi amrin yasirin alaihim. Apa itu? Wa huwa tamanna al-maut alladhi yusiluhum ila ad-dar allati hiya khalisatun lahum, yaitu berangan-angan untuk mati, karena dengan mati itu maka bisa menghantarkan mereka ke negeri yang mereka klaim hanya khusus untuk mereka. Bisa orang masuk surga sebelum mati? Tidak bisa. Mau masuk surga ya harus maut dulu. Famtana'u min dzalik. Maka mereka pun tidak mau melaksanakannya, tidak mau mati dulu, tidak ingin cepat mati. Fa'alima kullu ahadin annahum fi ghayatil mu'anadati wal muhaddati lillahi wa rasulih ma'a ilmihim bidzalik. Jadi sudah tidak mau mengikuti atau menghadapi tantangan yang ditawarkan untuk menguji kebenaran mereka. Mereka juga tidak mau beriman. Seharusnya kalau opsi kedua itu tidak dilakukan, maka mereka harus mengambil opsi yang pertama, beriman mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengklaim sebagai utusan Allah dan klaim beliau benar, terbukti dan bisa dibuktikan. Sedangkan klaim mereka Bani Israel tidak bisa dibuktikan, enggak benar. Maka diketahuilah, atau masing-masing pihak itu mengetahui bahwasanya mereka benar-benar sangat menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman. Padahal mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir dan yang mereka tunggu, alaihi salatu wassalam. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah menginginkan kematian tersebut disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Minal kufri wal ma'asi, yaitu berupa kekufuran dan kemaksiatan yang bertubi-tubi dan berkelanjutan mereka lakukan terus menerus. Diperintahkan untuk mengucapkan hittah, mereka bilang hintah. Diperintahkan untuk menundukkan badan ketika masuk ke kota tersebut, mereka malah jalan pakai punggung atau pantat mereka. Na'udzubillah. Dilarang untuk bekerja di hari Sabtu, mereka buat tipu daya dan muslihat. Mereka memang tidak bekerja di hari Sabtu, tapi perangkap-perangkap ikan mereka, jaring-jaring mereka, jala-jala mereka bekerja di hari Sabtu untuk mereka.
لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. Karena mereka mengetahui bahwasanya kematian itu justru jalan mereka untuk mendapatkan balasan terhadap amal-amal buruk mereka. Makanya mereka nggak mau mati, karena mereka tahu pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan terhadap Rasul terakhir itu berupa kemungkaran, kemaksiatan, penentangan. Mereka tahu itu. Fal mautu akrahu syai'in ilaihim, maka kematian adalah sesuatu yang paling mereka benci. Wahum ahrasu 'alal hayati min kulli ahadin minan nas. Karena mereka juga adalah orang yang paling bersemangat untuk tetap hidup di dunia, bahkan paling tamak terhadap kehidupan dunia dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Hatta minal musyrikin, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik, yaitu orang-orang Arab jahiliyah. Alladzina la yu'minuna bi ahadin minar rusuli wal kutub, yang mana orang-orang musyrik ini sama sekali tidak beriman dengan para rasul dan kitab-kitab suci terdahulu. Mereka bukan kaum yang diberikan Alkitab. Orang-orang musyrikin Mekah pada waktu itu dan orang-orang musyrikin Arab pada umumnya, orang-orang Yahud, orang-orang Bani Israel ini lebih tamak terhadap kehidupan dunia. Thumma dzakarahu shiddata mahabbatihim ad-dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa mereka sangat mencintai kehidupan dunia. Faqal, yaitu dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yawaddu ahaduhum law yu'ammar alf sanah. Setiap mereka orang-orang Bani Israel itu menginginkan agar dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Wa hadza ablaghu ma yakunu min al-hirs. Ini adalah ketamakan yang sangat kentara, paling mencolok, pengen hidup 1000 tahun. Tamannau halatan hiya minal muhalat. Mereka menginginkan sebuah keadaan di mana keadaan tersebut termasuk hal-hal yang mustahil. Gak mungkin mereka bisa hidup 1000 tahun. Walhalu annahum law ummiru al-umra al-madhkura lam yughni anhum syai'an wala daf'a anhum min al-'adhab syai'a. Wala dafa'a anhum min al-'adhab syai'a. Dan kenyataannya sesungguhnya mereka walaupun diberikan umur sepanjang yang mereka inginkan tadi, maka sekali-kali tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari azab. Umur panjang itu sama sekali tidak bisa menolak azab. Jadi walaupun, ya ini seandainya pun mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun, bahkan kalau lebih dari 1000 tahun hidup di dunia, maka itu tidak bermanfaat untuk bisa selamat dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bima ya'malun.
dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tahdidun lahum, ini kata Syekh As-Sa'di, ancaman bagi mereka, alal mujazati bi a'malihim, bahwasanya mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal terhadap perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan ini juga pelajaran buat kita. Wallahu basirum bima ya'malun. Ayat Al-Quran walaupun khusus menceritakan misalnya kisah sebuah kaum, maka itu pelajaran, bisa diambil ibrah, pelajaran buat kita secara umum, selama tidak ada dalil yang memang mengkhususkan itu hanya untuk kaum itu tersebut atau tertentu saja. Selama masih bisa diambil keumumannya, maka al-ibratu bi'umumil alfaz la bi khususil asbab, sebagaimana kaidah yang menyebutkan bahwa pelajaran itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang musuhnya adalah Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu yang menurunkan kepada hatimu, menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah, yang mana Al-Quran itu membenarkan apa yang datang sebelumnya dan sebagai petunjuk dan sebagai pembawa berita gembira untuk orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan malaikatnya dan para rasulnya dan Jibril serta Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Syekh As-Sa'di mengatakan, "Qul man kana aduwan," ay qul, katakan, lihaula'il yahud, kepada orang-orang Yahud itu, orang-orang Yahud yang ada di Madinah pada saat ayat atau firman Allah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina za'amu anna alladhi mana'ahum min al-iman bika anna waliyaka Jibril alaihi salam, yaitu orang-orang yang menganggap bahwasanya sesuatu yang mencegah mereka untuk beriman kepadamu adalah karena penolongmu itu adalah Jibril, karena yang menjadi temanmu adalah Jibril alaihissalam. Dan kita mengetahui bahwa malaikat Jibril ini adalah musuh besarnya orang-orang Yahudi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Dulunya beliau adalah seorang pendeta Yahudi. Ketika mengetahui kedatangan Nabi SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, begitu sampai, maka Abdullah bin Salam
mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menguji kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni sa'iluka an thalath la ya'rifuha illa nabi. Saya bertanya kepadamu dengan 3 pertanyaan, tidak bisa menjawabnya kecuali Nabi. Di antara pertanyaan yang diajukan adalah ma awwalu asyratis sa'ah? Apa tanda kiamat yang pertama? Kemudian yang kedua, ma awwalu ta'ami ahli jannah? Apa yang pertama sekali dimakan oleh penduduk surga? Dan yang ketiga, apa sebabnya seorang anak itu mirip bapaknya terkadang dan terkadang pula mirip ibunya? Pertanyaan yang sangat sulit kala itu untuk dijawab kalau tidak ada wahyu. Dari mana seseorang itu tahu tanda kiamat? Kiamat itu belum terjadi. Makanan pertama penduduk surga dan masalah genetik. Kenapa seorang anak itu bisa mirip banget kayak bapaknya dan terkadang mirip banget kayak ibunya? Apa yang menyebabkan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, akhbarani qabla qalil Jibril. Baru saja Jibril memberitahukan kepadaku jawabannya. Jadi untuk sekaligus menunjukkan kalau Nabi SAW itu bukan ngarang. Dia betul-betul seorang manusia yang diberikan wahyu. Dia tidak mampu untuk menjawabnya kecuali Allah yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sekaligus menunjukkan kalau Rasulullah SAW itu Nabi, diberi wahyu. Maka dia sampaikan tadi terus terang, jujur Nabi SAW. Baru saja Jibril mengabarkan kepadaku. Lalu apa respon Abdullah bin Salam? Hadza aduwwul yahud. Itu Jibril itu adalah musuh besarnya orang-orang Yahudi. Faqala Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menjawab 3 pertanyaan itu. Intinya dari situ kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudi ini sangat memusuhi Jibril. Maka turunlah ayat ini. Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah, barang siapa yang musuhnya adalah Jibril. Nah, gimana? Apa konsekuensinya? Jadi Nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa sesuatu yang mencegah mereka untuk beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah karena Nabi Muhammad itu temannya adalah Jibril. Padahal Jibril itu musuh kami. Maka yang menjadikan seseorang yang mana orang itu adalah musuh kita misalnya, maka otomatis dia juga musuh. Ana sama antum, ketika antum menjadikan teman, ternyata teman itu adalah musuh ana, maka otomatis antum juga menjadi musuh. Begitu logikanya. Jadi itu mereka jadikan alasan tidak beriman kepada Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad itu yang memberikan wahyu kepadanya adalah Jibril. Dan Jibril adalah musuh orang-orang Yahud. Walau kana ghairahu min al-malaikatillah, walau kana ghairahu min malaikatillah la amanu bika wa saddaqu. Dan kalau seandainya yang menjadi temanmu wahai Muhammad selain dia, yaitu selain Jibril dari malaikat-malaikat Allah, maka mereka pasti beriman kepadamu dan membenarkanmu. Katakan,
inna hadha az-za'ma minkum tanaqudun wa tahafut. Sesungguhnya klaim dari kalian tersebut, apa yang kalian ungkapkan tadi, itu adalah bertentangan dan kontradiktif. Tanaqud wa tahafut, jadi penuh pertentangan dan kontradiktif. Wa takabburun 'ala Allah, dan itu merupakan salah satu bentuk kesombongan terhadap Allah. Fa inna Jibril alaihi salam huwa alladhi nazzala al-Qur'ana min 'indillahi 'ala qalbik. Karena sungguhnya malaikat Jibril itulah yang menurunkan Al-Quran dari sisi Allah kepada hatimu, wahai Muhammad, dengan perantaraan malaikat Jibril. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah, ini menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan malaikat Jibril. Karena wahyu Allah itu sesuatu yang mulia, maka tidak mengemban sesuatu yang mulia kecuali orang yang mulia atau yang dimuliakan. Ini ada sebuah misi misalnya yang sangat penting. Taruhlah negara punya misi khusus dan super rahasia, maka dipilih seseorang yang ditugaskan untuk mengemban misi tadi. Tentu pilihan jatuh kepada orang yang memang betul-betul difilter atau disaring, diseleksi dengan ketat, gak sembarangan orang. Maka dengan demikian malaikat Jibril bukan sembarang malaikat. Wa huwa alladhi yunazzilu 'ala al-anbiya'i qablak, dan dialah malaikat Jibril itu yang menurunkan wahyu sebelummu kepada para nabi. Jadi malaikat Jibril itu bukan malaikat baru yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Sebelumnya malaikat Jibril sudah menyampaikan wahyu untuk utusan-utusan Allah sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wallahu huwa alladhi amarahu wa arsalahu bidzalik, dan Allah lah yang memerintahkannya dan mengutusnya untuk mengemban tugas yang berat dan besar tersebut, menyampaikan wahyu amanah. Ya, kalau seandainya itu adalah amanah, maka amanah terbesar menyampaikan wahyu apa adanya dan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini tugas yang sangat berat dan besar, dan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh utusan dari kalangan malaikat ini, yaitu malaikat Jibril. Fahuwa rasulun mahd, dia benar-benar rasul. Jibril itu benar-benar utusan. Jadi utusan Allah atau rasul Allah itu ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Ma'a anna hadzal kitab alladhi nazzala bihi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub. Ditambah lagi, kitab yang diturunkan atau wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, ghaira mukhalifin laha wala munaqib, tidak menyelisihi kitab-kitab terdahulu dan tidak bertentangan dengan isi-isi kitab terdahulu. Inti ajarannya sama. Wa fihi al-hidayatu at-tammatu min anwa'id dhalalat. Di dalamnya, dalam kitab tersebut Al-Qur'an, terdapat petunjuk yang sempurna sehingga manusia bisa selamat dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Wal bisyaratu bil khairi ad-dunyawi wal ukhrawi liman amana bih. Dan di dalam Al-Quran tersebut terdapat kabar gembira
berupa kebaikan dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Fal adawatu li Jibril, maka permusuhan terhadap malaikat Jibril al-mausufi bidzalik, yang mana beliau memiliki sifat-sifat seperti yang telah disebutkan tadi, yang menghantarkan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat yang terpercaya. Kalau memusuhi beliau, maka kufrun billahi wa ayatih, maka ini adalah termasuk kekufuran kepada Allah dan ayat-ayatnya. Wa adawatun lillahi wa lirusulihi wa malaikatih, dan ini merupakan bentuk permusuhan terhadap Allah dan terhadap para rasulnya serta para malaikatnya. Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat yang lain, sayyidul malaikah. Fa inna adawatahum li Jibril la li dzatihi, karena sesungguhnya permusuhan mereka terhadap malaikat Jibril itu bukan karena personnya, bukan karena malaikat Jibrilnya, bal lima yanzilu bihi min bal lima yunazzilu bihi min indillahi minal haq. Tetapi kenapa mereka memusuhi malaikat Jibril? Karena wahyu yang dia sampaikan kepada Nabi, kepada setiap Nabi yang diutus oleh Allah, karena wahyu tersebut adalah kebenaran, itulah yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ala Rasulillah, yaitu wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para utusan Allah. Fayatawammanu al-kufra wal adawata lilladzi anzalahu wa arsalahu, maka mengakibatkan kekufuran dan permusuhan tadi juga berlaku kepada orang yang menurunkan wahyu tadi dan kepada orang yang diutus untuk mendapatkan wahyu. Jadi kena semuanya. Gara-gara wahyu yang disampaikan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menjadi musuh orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, maka semua yang terlibat jadi musuh. Malaikat Jibril dimusuhi, Nabi Muhammad dimusuhi, dan sebelum-sebelumnya juga demikian. Yang menyampaikan wahyu dimusuhi, orang yang menerima wahyu itu juga dimusuhi. Walladzi ursila bih, ya, dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia. Walladzi ursila ilaih, walladzi ursila bihi, ini malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Walladzi ursila ilaih, rasul yang mendapatkan wahyu tersebut. Fahadha wajhu dzalik, inilah alasannya. Inilah alasannya mengapa orang-orang Yahudi Bani Israel memusuhi malaikat Jibril. Karena sungguhnya yang mereka musuhi adalah al-haq, kebenaran yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada rasul-rasulnya, termasuk rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan dengan penyampaian atau pembacaan tafsir As-Sa'di ini khususnya membuat kita semakin paham hakikat sebenarnya apa yang terjadi, permusuhan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi atau Bani Israel terhadap kebenaran yang dibawa dan didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka tidak beriman? Alasan-alasan mereka seperti yang sudah disebutkan tadi.
ternyata cuma cari-cari alasan. Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena mereka memusuhi Jibril. Nabi Muhammad mendapatkan wahyunya dari malaikat Jibril, maka otomatis Nabi Muhammad pun menjadi musuh bagi orang-orang Yahudi Bani Israel. Jadi mereka pengennya ngatur-ngatur Allah, mbok yang lain, jangan malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu. Jadi seakan-akan mereka yang tahu tentang wahyu dan lain sebagainya. Ya, ini sifat-sifat yang tidak baik. Seharusnya ketika Allah telah memilih dan menetapkan sesuatu, tidak ada hak bagi kita untuk protes. Kewajiban kita hanya beriman dan beriman. Mudah-mudahan iman kita ini bisa terjaga dan bisa menyelamatkan kita dari siksa atau azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, dan bisa menyelamatkan kita di hari di mana tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita miliki kecuali dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari noda-noda syirik, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.